semuanya saya pakai. Nah, insan Mokoginta ini sedang menikmati ajaran nabinya, menikmati, ya pokoknya tidur dengan 70. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Oke, teman-teman, sahabat gereja YouTube, Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Shalom, sahabat gereja YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu surat terbuka untuk Presiden Jokowi, yaitu mengapa Syekh Panji Gumilang dipersekusi ya, karena saudara-saudara banyak sekali saudara persekusi yang dilakukan gitu di Al Zaitun ini, dan menurut saya ini sudah sangat memalukan ya, khususnya ya kenapa sampai segininya gitu. Karena ini berbahaya saudara, sekolah yang pendidikan yang dibilang untuk toleransi perdamaian, melahirkan toleransi perdamaian, akhirnya pemimpinnya ditangkap saudara, pemimpinnya di penjara dan menjadi tersangka gitu. Mau jadi apa Indonesia ini saudara? Kalau kita lihat di sini, dan menurut saya semakin kacau gitu ya. Apa yang telah terjadi saat ini, kondisi-kondisi saat ini genting saudara. Miris kita melihat banyak gereja yang ditutup gitu ya, banyak gereja yang disegel tahun-tahun ini, semakin banyak lagi, dan sedih saudara, intoleran merajalela di mana-mana. Mereka bisa bertindak sesuka hati ya, apalagi pada saat ini radikalisme di mana-mana. Dan menurut saya ini tepat yang diberikan oleh tim dari Syekh Panji Gumilang untuk Presiden Jokowi, surat terbuka ini. Tambah udah habis saudara titik kemarahan. Masyarakat Kristen juga dilemehkan, bukannya tidak mau melawan, tapi tidak ada tindakan-tindakan, dibiarkan selalu. Apalagi kemarin, nanti saya akan bagikan juga video bagaimana kunjungan Presiden Jokowi ke Medan, dan ada teriakan rakyat Indonesia yang melihat hal ini untuk meminta tolong agar izin gereja dibuka. Tapi tidak tahu, saya tidak mau berpikir apa, nanti kalian tonton aja videonya saudara, bagaimana teriakan masyarakat itu, rakyat jelata itu melihat ya, memandu Pak Jokowi, tolong berikan izin untuk ibadah kami, untuk gereja kami dan sebagainya. Tapi pas di beberapa jarak bersama Jokowi, tapi saya merasa bahwa ini adalah dibiarkan gitu. Pak Jokowi diam, tidak mau merespon gitu ya. Yang saya khawatir, apakah Pak Jokowi takut, apakah Pak Jokowi cuek itu kepada rakyat ini.
Saya sedih melihat perihal ini. Jadi penangkapannya Panji Gumilang akhirnya menjadi tersangka, prosesnya, saya melihat ini sedih, saudara. Sedih, miris sekali. Indonesia mau diapakan seperti ini? Banyak guncangan dikit-dikit, tangkap dikit-dikit ini. Padahal ibadah itu adalah hak konstitusi. Sudah ditulis, dilindungi konstitusi, tapi nyatanya tidak, saudara. Maka dari itu saya mau membagikan pembacaan dari surat pembuka yang diberikan oleh pihak Al-Zaitun kepada Presiden Jokowi, dan itu ada tembusannya kepada MPR, DPR RI, dan juga pihak kepolisian. Semoga saja ini sampai, dan tolong pemerintahan bisa memberikan jawaban, bisa memberikan kesempatan untuk bisa menyuarakan ini terus gitu. Sedih, saudara. Sedih, saudara. Ini yang Panji Gumilang ditangkap padahal dia adalah pelopor. Ada aja dibawa kasusnya ke sini, ke sana, ke sini karena pencucian uang lah dan sebagainya. Ini lucu, saudara. Justru kita butuh orang-orang seperti Panji Gumilang. Diperbanyak lagi seperti itu. Apa-apa semuanya kalau murut ini melanggar dan sebagainya dianggap begitu, saudara. Padahal tidak, saudara. Ini yang saya ada kurang relevan tentang perihal seperti ini. Jadi, maka dari itu surat terbuka untuk Presiden RI ini untuk Jokowi Dodo, menurut saya ini cukup jelas. Ya, nanti akan kita bacakan ya, saudara. Dari sini kita harus pahami, kita harus bisa pahami, saudara. Gitu ya. Jangan sampai mesin ini pecah karena tidak adil gitu sesama penganut. Itu yang mau saya sampaikan juga di sini, saudara. Mari kita sama-sama mendengarkan isi dari video tersebut ya. Surat yang disampaikan tim dari Al-Zaitun dan Panji Gumilang kepada Presiden Jokowi, ini surat terbukanya. Ya, saudara, semoga saja ini perlu menjadi hal yang baru itu, terobosan baru untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Yang menjadi moto bagi Injil kebesaran, kemuliaan Tuhan, kejujuran dalam menyampaikan tausiah, khutbah, ataupun pemberitaan Injil penting. Artinya tidak ada pemberitaan yang ditambah-tambah ataupun dikurangi. Oleh karena itu, kita harus jujur di dalam sejarah. Yang kedua, materi yang kita sampaikan juga harus jujur, tidak boleh bohong. Kemudian, hidup kita, kesaksian pelaku firman itu juga harus jujur. Itu sebabnya saya mengkritik ucapan-ucapan Somad dalam tausiahnya, dalam khutbah-khutbahnya. Ini
sudah tidak jujur Somad itu dengan segala tambahan-tambahan khutbah dia, tipu-tipu dia dan ucapan dia. Apalagi yang berkaitan dengan kekristenan. Sebenarnya sejarah Muhammad itu sudah jelas semuanya. Tidak bisa ditambah-tambah lagi. Demikian pula adanya sejarah Muhammad mulai dari kecilnya sampai mati konyolnya itu semua orang tahu dan anak kecil tahu. Tidak bisa ditutup bahwa Muhammad itu kawin dengan Aisyah masih umur 6 tahun itu Aisyah. Dan ditiduri sebagai suami istri umur 9 tahun. Menjadi janda umur 18 tahun. Semua tertulis dalam kitab hadis. Nggak boleh ngarang. Ini ustadz-ustadz sudah banyak bohong. Para mu'alaf yang masuk Islam juga banyak bohong. Bahkan cara dakwah dengan kasar tanpa menggunakan etika itu dilakukan para mu'alaf ini. Termasuk banyak mu'alaf sudah mati karena banyak bohongnya. Dan karena menggunakan kesombongan-kesombongan rohani di dalam menyampaikan isi berita khutbahnya. Nah, saya ini nggak bisa berpikir bagaimana Somad keluar dari sejarah yang dia pahami. Ini contohnya, kita lihat, kita dengarkan ya. Ini judul khutbahnya, siapa bilang Nabi Muhammad itu miskin? Gitu. Ini dia digunakan video pendek. Dan ini saya harus omongin. Entah bagaimana latar belakang sebelum dia khutbah, sebelum potongan ini atau setelahnya. Saya nggak tahu persis, tapi kita lihat dulu ya. Tapi ini suara asli Somad dan khutbahnya juga bisa dilihat, bisa dicek kebenarannya. Inilah pentingnya saudara-saudara. Salah. Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, meninggalkan dunia. Itu Muhammad yang mana, Beb? Kamu belajar di mana Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya isruna batarah, 20 ekor onta. Saya baru dapat kiriman video, onta yang paling mahal tahun ini 350 juta. Nggak usah kita pakai itu, naik darah tinggi kita. Kita pakai onta yang paling murah karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, kali 20 ekor, 1 miliar maharnya dengan Khadijah. Anak muda 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Bohong. Muhammad dalam keadaan sangat miskin. Bagaimana dia membawa mahar 20 ekor unta? Buku sejarah apa? Siapa yang menulisnya? Dari mana asal-usul sejarah yang diambil, dikutip oleh Somad? Ini kebangetan ini, Ustadz kayak begini ini. Ini menyesatkan. Ini Ustadz goblok sekali. Katanya doktor. Sama dengan kain nama.
yang menceritakan dan mengungkap sejarah-sejarah Injil. Dan ini sejarahnya sendiri yang sudah diketahui oleh semua Muslim. Tiba-tiba Somad mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, maharnya 20 onta. Dan dia tanya dulu kepada temannya berapa harga onta sekarang ini. 350 juta. 350 juta katanya harga onta sekarang. Ini saya nggak tahu, saya hafal buku sejarahnya. Dan sejarah yang paling saya suka adalah buku tulisan Hussein Haikal. Itu buku terkenal. Kok tiba-tiba di mulut Somad, Muhammad itu kaya raya waktu menikah. Dan dia menikahi banyak sekali wanita setelah itu, setelah dia pindah ke Madinah. Dia tidur dengan 30 wanita. Yang dikawini 23, yang dapat kamar 11. 11 itulah yang mau diakui oleh Muslim Indonesia. Sedangkan apa yang ditulis oleh sejarah Syiah itu lebih daripada 30 istrinya. Istri cucunya itu Hasan dan Hussein masing-masing 40 wanita yang dikawininya. Jadi dia kawin dari satu desa ke desa yang lain. Dan itu meninggalnya belum umur 40. Dipotong lehernya oleh temannya sendiri, oleh saudaranya sendiri sesama Muslim. Ali bin Abi Thalib, setelah Muhammad meninggal, mertuanya meninggal, Ali bin Abi Thalib menikah dengan 26 wanita setelah itu. Jadi nggak ada kesempatan dia memimpin umat, memimpin masyarakat, memimpin jemaatnya. Karena dia harus banyak berhadapan dengan banyak wanita. Wanita satu aja susah. Bagaimana dengan wanita yang banyak? Maka skandal kehidupan rumah tangga dan kekacauan rumah tangga Muhammad menjadi bagian dari kekacauan masyarakat Islam. Sampai hari ini, saudara-saudara. Dari mana dasarnya itu? Gak nyambung saya berpikir ini. Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, meninggalkan dunia. Itu Muhammad yang mana, Beb? Kamu belajar di mana Nabi Muhammad miskin? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Maharnya Isruna Bakarah, 20 ekor onta. Saya baru dapat kiriman video, onta yang paling mahal tahun ini 350 juta. Gak usah kita pakai itu, naik darah tinggi kita. Kita pakai onta yang paling murah karena kita udah lama kenal, 50 juta aja. Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, kali 20 ekor, 1 miliar maharnya dengan Khadijah. Anak muda 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Ini penista agama. Harus ditangkap Somad itu. Karena merusak sejarah yang sudah ada. Dan dia tidak, kalau bahasa Arabnya, Ishruna Baqarah. Itu bukan onta. Ishruna Baqarah artinya 20 sapi. Bukan onta.
Tapi dia terjemahkan Isyruna Baqarah, 20 ontak. Dalam hal ini somat harus ditangkap. Kenapa? Karena merusak sejarah dan tidak ada dasarnya. Nah, itu maksudnya saudara-saudara, agar saya meminta kepada orang-orang Kristen untuk menyampaikan khutbah yang jujur. Jangan membuat tafsiran-tafsiran. Saya nggak tahu persis, ada pendeta besar, saya nggak mau sebut namanya, bahwa Yesus bukan juru selamat. Itu kan hasil tafsiran dia. Sedangkan dalam tulisan-tulisan Alkitab yang saya baca, Yesus Tuhan dan juru selamat. Itu. Betapa bodoh dan banyaknya kebohongan yang dilakukan oleh para mu'alaf ini. Oleh para ustadz, oleh kiai-kiai. Cerita-cerita yang ditambah-tambah. Toh saya hafal semua itu ceritanya. Demikian tanggapan saya untuk somat. Nanti sebentar lagi saya akan tanggapi ustadz-ustadz yang ngeri sekali. Tafsir di atas tafsir. Sudah menafsir lagi. Video katanya tafsir. Dan inilah ajaran Islam ditumpuk dengan kebohongan-kebohongan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah dengar tadi bagaimana tulisan dari surat terbuka yang sudah disampaikan, tadinya yang sudah dibacakan, para paragrafnya dan sebagainya. Apa pandangan kalian? Tulis komentar kalian tentang video ini. Apa pendapatmu, dan tuliskan pendapatmu. Jika kalian sudah dengar video yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kita lainnya, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Dan juga tekan tombol subscribe dan bergabung menjadi bagian dari gereja YouTube. Dan bunyikan loncengnya, notifikasi, supaya kamu bisa tidak ketinggalan informasi dari channel gereja YouTube. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dan makin lama makin cinta dengan NKRI. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.